Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di 60 menit. Ya, kita kembali lagi ya menguak terkait tentang praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek kesyirikan. Ya, kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kita ya tadi yang telah Ustadz jelaskan terkait dengan ruqyah ya. Tadi telah kita ketahui bahwasanya ruqyah itu dibagi menjadi dua ya, bukan menjadi tiga ya. Ya kan, Ustadz? Iya. Ya, yaitu ruqyah yang pertama itu ruqyah syariah ya. Ruqyah syariah ini yang sesuai dengan kitab Al-Qur'an dan Sunnah, yang sesuai ada dalil-dalilnya. Sementara yang satu lagi adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah itu ya tahulah kita pasti dari suatu hal yang syirik ya, Ustadz ya. Iya, dari syirik. Nah, kita akan mendengar penjelasan dari Ustadz terkait dengan ruqyah apa nih Ustadz dulu, Ustadz? Ya. Ruqyah apa dulu nih? Yang penting kita jelaskan berkaitan ya, karena kalau kita bicara tentang ruqyah kan rata-rata mindset orang itu langsung ke gangguan jin. Gangguan jin. Nah, ini bisa nih kita dengarkan ya penjelasan dari Ustadz. Tafadhol. Ya, karena kalau di Indonesia ya seringnya orang yang dia terkena gangguan jin ya itu mereka langsung terpikir untuk mendatangi dukun. Nah, itu yang pertama kali. Nanti ketika dukun gak mempan, baru dia datangi ke ruqyah. Nah, ketika mendatangi ke ruqyah, nah di sini nanti karena dukun juga mereka sudah untuk orang sudah tidak percaya lagi kan sama dukun, karena memang banyak ya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh dukun, dan ternyata yang dilakukan oleh para dukun itu hanya trik-trik sulap saya. Ya seperti mengeluarkan banyak uang ya kan, ataupun seperti misalnya memindahkan penyakit ke kelapa ataupun ke telur, itu semua ada triknya. Oh gitu. Semuanya triknya ya, penyakit kalau ke kelapa. Iya, ke kelapa, ataupun nanti di kelapa itu entah diapa-apain ke badannya, nanti dibelah ada pakunya di kelapa. Itu hanya trik saya. Trik-trik saja triknya ya, kalau yang di kelapa ini ya kita bongkar sedikit ya kan. Yang di kelapa ini kadang bisa kelapanya itu kadang dari dukunnya. Nah, dari dukunnya kelapanya itu sudah dibolongi. Nah, kemudian dimasukkanlah beberapa paku atau silet seperti itu. Paku bangun yang bagus. Iya, yang mana aja lah ya. Nah, baru nanti ditutup lagi seperti ya seakan-akan nggak pernah dibuka lah seperti itu. Nah, ataupun nanti adanya kalau si pasien yang suruh bawa, itulah nanti ditukar kelapanya sama kelapa yang sudah disiapkan oleh dukun tersebut. Yang udah diisi paku berbagai macam. Nah, barulah nanti dipindahkan kan pakai aura pakai cara-cara kayak mana lah, tarik ataupun apa, nanti akan dipindahkan ke kelapa. Ini mungkin salah satu triknya. Nanti yang ke telur pun ada juga triknya. Ada triknya, saya nggak bisa praktekkan. Pakai bor mungkin ya? Pakai bor deh mungkin. Ya bisa saja seperti itu. Ada dia prakteknya, ataupun kadang mengaku menyedot paku dari tubuh si pasien. Itu semua trik semua. Padahal nggak terasa apa-apa ya? Ya nggak terasa apa-apa. Itu semua trik semua, seperti itu. Nah, itu hanya trik semua, jadi nggak ada yang betul yang model-model seperti itu. Makanya penipuan seperti itu, penipuan berkedok dukun. Ini kan kita reveal ya, Ustadz ya, biar kita kasih tahu kepada masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia agar lebih cerdas lah. Ya, jangan sampai tertipu kepada orang-orang yang para tidak normal. Ya orang yang tidak pintar. Orang-orang yang tidak pintar, mengaku orang-orang yang tidak pintar. Masalah kita percaya kan? Masa kita percaya gitu ya. Mudah-mudahan lebih menjadi orang-orang yang cerdas dengan iman yang kuat, akidah yang benar, insya Allah lah. Gitu. Iya. Jadi ya setelah para dukun ini tidak ada dagangan mereka sunyi, ya sudah mengaku sebagai dukun putih juga sunyi kan seperti itu. Nah, maka mereka mulai beralih ke ruqyah. Nah, karena ruqyah ini ya beberapa tahun belakangan kan mulai viral. Mulai banyak yang menggandrungi, seperti mulai banyak yang menyukai. Makanya mereka juga melakukan praktek-praktek ruqyah. Nah, yang praktek-praktek ruqyah ini mereka kemas juga. Mereka kemas ya seperti yang mereka lakukan ketika mereka melakukan perdukunan. Ya mungkin mereka sudah nggak menyiapkan menyan lagi, mereka nggak menyediakan menyan lagi. Ya cuman berpenampilan seperti ustadz, seperti orang biasa gitu. Tapi mereka lakukan praktek-prakteknya itu ya dengan melakukan praktek ruqyah yang ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah syirkiyah ini sudah ada sejak lama. Sudah ada sebelum masa Nabi. Makanya Nabi SAW menyebutkan ya tampilkan datangkan ruqyah kalian. Kemudian Nabi menyebutkan
la ba'sa biruqa malam takun fihi syirkan. Ya, tidak apa-apa ataupun dibolehkan dengan ruqyah ini selama tidak ada kesyirikan. Berarti dari hadis ini berarti sebelum datangnya Islam juga mereka mempraktekkan ruqyah. Makanya kemudian Nabi diperiksa praktek ruqyah yang dilakukan oleh para sahabat, diperiksa ada nggak ruqyah yang syirkiyah ataupun betul masih sesuai dengan syariat atau tidak, seperti itu. Seperti itu. Jadi para dukun sudah nggak laku, masuk dia ke ruqyah. Ruqyah ini dikemas lagi sama mereka. Seakan-akan mereka melakukan praktik ruqyah ya sesuai dengan yang diminati oleh para masyarakat ya, akan tapi ini adalah ruqyah yang syirkiyah. Jadi untuk pembagian ini sudah ada dari sejak zaman Nabi dulu, sudah dipisah. Jadi yang syar'i diperbolehkan, yang tidak yang syirik ini sudah dilarang seperti yang syirik ini biasa yang dilakukan oleh para dukun. Makanya Nabi memberikan ya beberapa rambu-rambu lah seperti itu ya untuk berkaitan dengan ruqyah yang syirkiyah. Berarti kembali lagi kepada kejadulan ya, Ustaz ya. Iya, kejadulan. Pertama kan makin jadul, dukun hitam, habis itu dukun putih. Udah agak maju dikit lah. Habis itu ke ruqyah. Agak maju dikit tapi belum semaju ruqyah syariah. Iya. Dan berkaitan dengan ruqyah syariah ini juga, ini perlu sedikit ya penjelasan berkaitan dengan ruqyah yang syariah ini. Ya. Karena ruqyah yang syariah ya disebutkan oleh para ulama yang diperbolehkan syarat-syaratnya ya, syarat-syarat dari ruqyah yang syariah ya, yang pertama itu yaitu adalah ayat-ayat yang diambil dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua doa-doa yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang ketiga itu dengan bahasa yang bisa dipahami. Yang ngerti kita lah ya. Yang nggak bahasa-bahasa kumur-kumur gitu saja. Enggak. Kadang kan ada mantra-mantra itu memang bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawanya ini kalau kita terjemahkan, kita gabungkan itu nggak ngerti. Terjemahnya nggak beres jadinya. Entah kayak mana-mana lah apa terjemahnya itu, dia masuk nanti ke kategori ruqyah yang syirkiyah. Jadi bahasanya ya bisa dipahami. Jadi boleh kita meruqyah dengan bahasa Indonesia, boleh, nggak ada masalah. Boleh ya. Boleh misalnya, wahai musuh Allah keluarlah kamu, itu diperbolehkan. Yang Nabi lakukan kan ya adu Allah katanya, diambil tepuk dadanya kan, ukhruj. Karena Nabi yang ya langsung keluar kan gitu. Ya kita lah yang komunikasi ke jinnya gimana gitu ya. Kalau yang dari kisah para ulama itu termasuk Imam Ahmad kan, dia hanya membawakan sandalnya kan seperti itu. Ini mau sandalnya aja ya. Kita jangan praktekkan. Kita kan belum masuk gimana ya? Karena setelah Imam Ahmad meninggal, setelah Imam Ahmad wafat, ya setannya pun nggak takut lagi saya. Jika dibawakan sandalnya, ini sandal Imam Ahmad, ya setannya nggak ada. Orang meninggal orangnya. Iya, karena dia takutnya dengan kewibawaan dan kehormatan Imam Ahmad tersebut, keimanannya seperti itu. Sampai mana tadi? Ya, yang ketiga tadi. Ya, yang ketiga dengan bahasa yang nanti lagi. Yang ketiga dengan bahasa yang bisa dipahami. Yang keempat ataupun dengan asma-asma Allah, nama-nama Allah, jadi diperbolehkan. Maksudnya ya asma, karena kan ruqyah ini dia termasuk doa, memohon perlindungan kepada Allah. Jadi diperbolehkan dengan asma-asma Allah. Kan dalam Al-Qur'an itu ada disebutkan kan, walillahi asmaul husna fad'u biha. Bahwasanya Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna tersebut. Misalnya kita meminta kesembuhan, minta kepada Allah, ya Allah ya Syafi, berilah kesembuhan ya kepada si fulan. Doakan orang kan kita diperbolehkan, nggak ada masalah. Sembuhkanlah si fulan dari gangguan jin ataupun yang lainnya. Dan inilah yang biasa dilakukan akhirnya untuk syarat ruqyah tadi yang kita sebutkan kan. Jadi boleh dengan asmaul husna, dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami ya, ataupun diambil dari doa-doa ataupun yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau peruqyah dia hanya membaca ayat Al-Qur'an aja nggak ada masalah. Ataupun peruqyah dia hanya membacakan doa-doa yang disebutkan oleh Nabi saja, ya nggak ada masalah. Karena itu tergantung lah, karena kan jin ini juga dia terkadang berbeda-beda. Reaksi yang ditimbulkan itu berbeda-beda. Ada dia ketika dibacakan ayat Al-Quran surah Al-Fatihah saja sudah kabur ya. Ada yang dia cuman masih kita bacakan doa saja, masih kita bacakan ya a'udzubika kalimatillahi tammah, maka untuk kita sendiri ya udah kabur duluan gitu, karena belum kita tujukan lagi untuk dia kan, belum lagi kita tujukan u'idzuka misalnya kan, udah kabur duluan ya. Ada dia modelnya
belum kita apa-apakan pun udah kesurupan duluan ya. Ini jinnya yang jin yang kafir ya, Sad ya? Iya, jin yang kafir ya, bermacam-macam lah. Karena jin fasik juga kadang kan. Iya, fasik juga ya terkadang ya. Sok-sok paten dia kan. Jadi nantangin kan seperti. Sama ya seperti di dunia manusia juga kan gitu. Orang-orang kadang yang dia tidak kita kenal ya, tiba-tiba sok paten dia, udah tahu kelebihan kita baru kabur dia. Kabur takut. Iya, karena ada juga model manusia yang seperti itu kan, kayak seperti itu. Mirip lah saja. Iya, mirip-mirip karena kan di alam jin dengan alam manusia kan ada, di alam jin juga ada jin kafir, ada jin muslim. Ya, ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kalau setan semuanya jahat. Setan semuanya jahat. Kalau jin ada jin baik, ada jin jahat. Makanya sama dengan manusia. Ada manusia yang baik, ada yang jahat seperti itu. Makanya kalau ada manusia yang jahat, ini dia disebut setan. Ada setan dari golongan manusia seperti yang disebutkan di surah An-Nas itu ya. Iya, dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Ya, benar-benar, Masya Allah. Ya, itu yang ruqyah. Ya, ruqyah yang syariah. Ya, jadi syaratnya tadi ada 4 untuk ruqyah syariah. Nah, ini juga menjadi problematika bagi kita. Bagaimana dengan ruqyah sekarang ini kan ada beberapa pengembangan berbeda dengan ruqyah yang di masa Nabi dulu. Masa Nabi dulu ruqyah nggak ada yang menggunakan air bidara, itu nggak ada. Nggak ada air bidara, Itu air bidara itu sebenarnya gimana? Oh, sidr ya, sidr. Iya, sidr. Untuk bidaranya sudah ada di masa Nabi, tapi untuk metode praktek untuk ruqyah ini yang tidak ada kan seperti itu. Nah, makanya para ulama membagi lagi. Kalau memang ada yang dia meyakini ruqyah syariah ini ibadah, ya dia sudah mencukupkan hanya dengan dibacakan saja. Jangan dibacakan saja? Hanya cukup dibacakan saja, tidak pakai sentuhan, tidak pakai apa-apa, hanya cukup dibacakan saja seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu yang meruqyah kepala desa kan. Nah, dia hanya dibacakan saja beberapa kali dari surah Al-Fatihah itu sudah sembuh kan seperti itu karena sengatan kalajengking. Tapi kalau dia ada yang memasukkan ruqyah selain dia ibadah juga dia masuk dalam kategori pengobatan, maka kalau yang namanya pengobatan ini pasti ada pengembangan. Ya. Makanya para ulama kan untuk prakteknya berbeda-beda dia untuk ruqyah. Ada dia menggunakan air bidara, ada dia nanti yang menggunakan madu. Madu juga ada karena madu. Pokoknya hal-hal yang memang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Nabi itu biasanya perkara yang dibenci oleh jin, oleh setan. Setan kan nggak suka kita melakukan ketaatan, jadi setan itu membenci. Jadi ketika membenci kita kasih itu, ya dia tentunya tidak suka. Baik, Masya Allah. Ini nampaknya semakin seru nih ya sahabat keluarga muslim sekalian ya. Ya, kita akan lanjutkan kembali ya nanti ya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 60 menit.